Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reki Hasanain Haikal dari kelas 3E. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang sejarah politik yang ada di Jambi. Pada masa kolonial Belanda, Jambi mengalami sejarah politik yang kompleks. Pada awalnya, Jambi adalah bagian dari Kesultanan Jambi yang merdeka. Namun, pada abad ke-19, Belanda mulai memperluas kekuasaannya di Nusantara. Pada tahun 1833, Belanda mencoba memaksa Kesultanan Jambi untuk menandatangani perjanjian yang mengakui kedaulatan Belanda. Namun, Kesultanan menolak, dan ini memicu serangkaian konflik. Pada tahun 1904, Belanda berhasil menaklukkan Jambi dan menjadikannya bagian dari Hindia Belanda. Pemerintahan kolonial Belanda membawa perubahan signifikan dalam struktur politik dan ekonomi Jambi. Mereka memperkenalkan sistem pemerintahan kolonial yang sentralistik dan menguasai sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi mereka. Selain itu, tanah-tanah yang sebelumnya dimiliki oleh masyarakat setempat direklamasi atau diambil oleh pemerintah kolonial Belanda. Selama periode ini, terjadi pula perlawanan dari masyarakat Jambi terhadap kebijakan kolonial Belanda. Perlawanan ini melibatkan berbagai kelompok, namun termasuk petani dan elit lokal. Namun, upaya ini umumnya berhasil ditindas oleh pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Hindia Belanda, termasuk Jambi. Pada masa pendudukan Jepang di Jambi, terjadi transformasi besar dalam sejarah politik, ekonomi, dan sosial di daerah Jambi. Jepang membentuk pemerintah militer dengan menempatkan pejabat-pejabat administrasi Jepang dan mendirikan badan-badan pemerintahan baru yang menggantikan struktur kolonial Belanda. Otoritas militer Jepang di Jambi berusaha mengintegrasikan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan baru mereka. Jepang mengeksploitasi sumber daya alam Jambi untuk mendukung kepentingan perang mereka. Produksi karet dan minyak sawit menjadi fokus ekonomi yang strategis bagi Jepang. Kebijakan ekonomi Jepang juga mencakup pengerahan tenaga kerja paksa terhadap warga lokal untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur dan kebutuhan perang mereka. Jepang mengenalkan perubahan dalam bidang pendidikan dengan menyesuaikan sesuai ideologi dan kepentingan mereka. Propaganda dipergunakan untuk membentuk persepsi positif terhadap pemerintahan Jepang. Meskipun terdapat kelompok-kelompok yang berkolaborasi dengan pemerintahan Jepang, terdapat pula perlawanan dari kelompok-kelompok yang menentang pendudukan tersebut. Beberapa gerakan perlawanan bersifat lokal dan mengandalkan strategi gerilya. Pada tahun 1945, Jepang menyerah kepada sekutu dan mengakhiri pendudukannya di Indonesia dan juga di Jambi. Sekian penjelasan video dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.